Masih bergabung bersama kami Robertus Januar Hadi, Head of Research Henan Putihrai Sekuritas. Pak Robert masih bersama kami? Iya, masih. Pak Robert, tadi kita sudah sempat mengulas beberapa katalis begitu ataupun sentimen, beberapa hal yang sepertinya menjadi perhatian. Tapi jika kita kembali ke market domestik kita, kemarin indeks harga saham gabungan di hari Kamis ditutup di level 6.011,456 dengan nilai transaksi kurang lebih ini 9,6 triliun rupiah. Lantas proyeksinya di hari ini jika memang tadi ada proyeksi rebound ini sebetulnya ada level yang bisa diperhatikan atau tidak, Pak Robert? Ya, memang kalau kita perhatikan di posisi penutupan indeks dari Kamis lalu ya, di sekitar 6.000-an gitu ya. Jadi sebenarnya masih ada angka bulat selanjutnya yang patut menjadi support gitu di 6.000. Tentu ini masih menjadi suatu level psikologis yang akan kita jaga karena dari 6.011 penutupan Kamis kemarin kan masih cukup dekat ya. 6.000 sampai dengan 5.950 itu tentu masih menjadi support yang masih akan kita jaga untuk bisa bertahan di pekan ini, bahkan untuk hari ini 5.950 sampai dengan 6.000. Tapi kalau misalnya akan terjadi penguatan tentu kita akan berharap bisa mengincar kembali 6.100, 6.200 sampai dengan sepanjang pekan ini Mas Fajar. Oke, 5.950 kemudian 6.000 sepertinya menjadi level support, sementara jika ada penguatan 6.100 hingga 6.200 begitu tadi view dari Pak Robert. Sementara Pak Robert kita tahu ini kita masih di awal kuartal 2 begitu ya, tapi melihat perjalanan indeks di kuartal 1 ini sebetulnya jika memang waktunya agak panjang di tahun 2021 masih cukup sama atau tidak ini skenario-nya mungkin dengan awal tahun yang kemarin sudah sempat diproyeksikan? Ya, tentu kita masih berharap dengan adanya sentimen positif lebih lanjut lagi, karena kalau kondisi seperti sekarang ini memang kecenderungannya masih sideways jangka panjang, karena belum ada sentimen positif yang cukup bisa signifikan gitu untuk bisa menggerakkan pasar secara keseluruhan. Berbeda dengan dari periode sebelum-sebelumnya yang kita lihat mungkin dari bulan November, Desember, Januari itu sangat optimis sekali kan dari segi para pelaku pasar sendiri, dari investor sendiri, baik institusi lokal, domestik maupun asing masih sangat optimis sekali. Tapi untuk di kuartal 2 ini memang belum cukup ada sentimen positif yang bisa menggerakkan pasar cukup signifikan, sehingga kita masih mencari-cari terutama berkaitan dengan faktor stabilitas inflasi, nilai tukar, dan juga yang masih kita tunggu-tunggu adalah data mengenai pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan negatif 0,1 sampai dengan negatif 1%. Tentu ini kepastiannya masih harus kita nantikan lebih lanjut, apakah ini akan bisa mempengaruhi lebih lanjut untuk sentimen para pelaku pasar. Oke, jadi memang akhirnya masih ada beberapa data yang ditunggu, salah satunya ada pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang sepertinya memang diproyeksikan masih berada dalam zona negatif. Apakah kemudian laporan keuangan juga menjadi salah satu yang ditunggu dan juga kinerja? Nanti Pak Robert kita ulas, tapi sebelumnya saya ingin ke informasi emiten terlebih dahulu. Ini ada emiten update pemirsa yang sudah kami persiapkan untuk Anda, bisa Anda cermati juga di layar televisi Anda. Kita lihat saja langsung yang pertama. Ada laba bersih Kalbe Farma atau KLBF yang sebesar 2,8 triliun rupiah pada tahun 2020 atau tercatat naik 9% secara year on year. Sementara itu dari Kalbe Farma bergeser ke emiten lainnya, ada Mayora Indah atau MYOR yang juga membukukan laba bersih di tahun 2020 senilai 2,06 triliun rupiah. Adapun Gudang Garam GGRM membukukan laba bersih di tahun 2020 sebesar 7,64 triliun rupiah. Dari 3 emiten update ini kami ingin meng-highlight salah satunya ada Kalbe Farma, di mana laba bersih Kalbe Farma senilai 2,8 triliun rupiah tadi naik 9% secara year on year pada tahun 2020. Kinerja Kamis 1 April ini ditutup di level 1.550 atau minus 1,27%. Kemudian kinerja 6 bulan terakhir positif 2,3%, sementara PE ratio 26,6 kali. Adapun market caps dari Kalbe Farma atau KLBF ini senilai 72 triliun rupiah. Kita akan ulas lebih lanjut terkait dengan emiten-emiten ini, tapi saya ingin lanjutkan kembali ke Pak Robert tadi. Apakah kemudian laporan keuangan yang sudah dirilis, terutama di tahun 2020, dan juga kita masih menantikan laporan keuangan di kuartal 1 yang mungkin masih butuh waktu begitu ya untuk dirilis, ini ada menjadi driver tersendiri atau tidak dari beberapa hari kemarin pasca cukup banyaknya laporan keuangan yang sudah dirilis, Pak Robert?
Ya tentu, kalau kita ngelihat ada beberapa laporan keuangan, terutama dari emiten blue chip yang sudah dirilis di akhir bulan sampai dengan awal bulan April ini. Jadi sebenarnya untuk kinerja secara keseluruhan sih masih sesuai dengan ekspektasi ya. Tapi ke depan sih kita melihat sebenarnya tahun ini masih banyak tantangan, meskipun banyak tantangan juga, tapi belum bukan berarti tanpa peluang gitu ya. Peluang-peluangnya adalah pertumbuhan yang lebih tinggi karena ya, boleh dibilang tahun 2020 karena dampak pandemi hampir semua emiten mengalami penurunan laba, bahkan ada yang mengalami kerugian. Nah ini tentu hanya beberapa aja yang bisa survive gitu, mengalami pertumbuhan revenue, pertumbuhan laba. Tapi kalau untuk kita melihat secara lebih lanjutnya lagi tahun ini tentu peluangnya lebih besar karena pemulihan aktivitas ekonomi dan industri sudah berjalan. Beberapa indikator ekonomi seperti tadi inflasi juga udah mulai naik meskipun masih stabil atau menjelang dengan adanya bulan Ramadan dan Idul Fitri ini juga ekspektasinya akan lebih positif lagi. Tentu tahun ini sih kita melihat masih bisa ada peluang untuk bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi seperti itu, Mas. Oke, masih ada peluang untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi dari laporan keuangan yang sudah dirilis tadi Blue Chips dan juga beberapa emiten lainnya. Kita tahu memang dampaknya cukup terasa dari performa di tahun 2020. Nanti saya lanjutkan ke Kalbe Farma, Pak Robert, tapi saya ingin menginformasikan dulu pemirsa bahwa pasar sudah dibuka di hari ini sudah 4 menit lalu, sudah 9 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Indeks harga saham gabungan sepertinya cukup tertekan di awal perdagangan di level 6.006,195 atau melemah 0,09%. Dan jika kita lihat nilai transaksi 595,59 miliar rupiah, saham yang menguat sebanyak 169, saham yang melemah 122, sementara saham yang belum mengalami pergerakan sebanyak 200 saham. Sementara jika kita lihat dari pelemahan di awal perdagangan di 4 menit pertama atau 5 menit pertama ini ada beberapa saham yang masuk dalam top losers, ada IKAN, WSBP, WSKT, BBRI, dan juga sejumlah emiten lainnya. Pak Robert melihat posisi pembukaan masih cukup optimiskah bahwa rebound masih akan bisa sangat terjadi di hari ini? Ya memang kalau kita ngelihat masih cenderung mix ya. Sentimennya sendiri dari regional sebenarnya juga cukup mix. Di Jepang ada kenaikan, sementara di Korea ada penurunan. Tentu kita sih berharap akan ada dampak lebih positifnya dari faktor global dan juga domestik. Karena global kan Eropa dan Amerika kemarin ditutupnya naik. Sementara domestik ya kita masih berharap stabilitas inflasi seperti yang sudah diumumkan di tanggal 1 kemarin ini bisa menopang pergerakan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya pun ada pelemahan, tentu level support yang tadi di 6.000 sampai dengan 5.950 ini masih harus kita jaga untuk bisa menjadi pijakan yang cukup baik lah untuk bisa menatap pekan ini secara keseluruhan. Oke, kalaupun memang ada pelemahan, tadi Pak Robert juga di segmen sebelumnya sudah menekankan bahwa support terdekatnya di 5.950 hingga 6.000 yang bisa menjadi pijakan. Baik, itu untuk review pembukaan market dan juga tadi terkait dengan beberapa sentimen serta bagaimana kemudian hasil rilis laporan keuangan. Tapi tadi ada yang belum kita ulas ya Pak Robert, ada Kalbe Farma yang capaiannya sepertinya cukup positif di tahun 2020. Nanti bagaimana kemudian view dari Pak Robert, kita akan ulas lebih lengkap usai jeda, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.